welcome back to my music channel guys, Catalea Music Studio. Dan masih bareng dengan gue Danda Iskandar. Tentunya masih dengan topik yang sama, yaitu belajar rekaman mudah. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, kamu subscribe dulu ya. Dan kamu boleh lihat video-video menarik di channel Catalea Music Studio ini. Oke, melanjutkan sharing-sharing sebelumnya. Sebelumnya gue udah sharing ya ke teman-teman tentang alat-alat apa aja sih yang diperlukan untuk rekaman, terus langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai sebuah rekaman sampai selesai gitu ya. Kemudian ada cara mengatasi latensi, cara membuat MIDI drum. Nah, buat teman-teman yang belum sempat nonton, teman-teman bisa lihat ya di di card saya. Di atas ini ada tombol card, teman-teman tinggal klik aja, nanti ada sebuah playlist yang sudah ada isinya, teman-teman tinggal pilih mau nonton video yang mana tentang rekaman gitu ya. Kita lanjutkan ya. Jadi gue tuh sharing emang benar-benar pengen step by step gitu, based on experience yang gue jalanin gitu ya, dan juga based on question teman-teman di komentar, di kolom komentar video-video ini. Nah, untuk video sharing kali ini gue lebih mau ngebahas tentang cara memulai mixing gitu ya. Nah, persiapan apa yang harus teman-teman lakukan supaya bisa mendapatkan hasil mixing yang baik atau sesuai dengan selera kita gitu ya. Nah, ini gue mau ngeplay salah satu lagu cover gue ya, yang gue rekam sendiri dan gue mixing sendiri sampai dengan mastering sendiri. Oke, nah itu adalah sepotong aransemen yang sudah di mixing gitu ya. Nah teman-teman, sebetulnya hal apa saja yang teman-teman perlu perhatikan ya, supaya mixing teman-teman itu efektif dan efisien gitu. Nah, hal yang pertama teman-teman lakukan, nah ini teman-teman lihat ya, data-data yang sudah gue sajikan. Lihat di sini, ini adalah data rekaman vokal ya. Di sini vokal cowoknya ada berapa track? 5 track. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi vokal, main vokal dengan backing vokalnya ya. Nah, teman-teman lihat ya di sini. Data ini sudah terpotong-potong, ya kan? Ini teman-teman lihat. Nah, pastikan sebelum teman-teman itu melakukan mixing bahwa teman-teman sudah memiliki data yang baik atau data yang bagus gitu ya. Contohnya seperti data ini sudah di fade in dan fade out gitu ya. Nah, ini adalah contoh fade in fade out. Jadi antara potongan yang satu dengan yang lain itu sudah di fade in fade out. Kemudian volumenya juga sudah disamakan gitu ya. Lebih tepatnya gainnya ya. Ini masing-masing gainnya ini sudah disamakan. Nah, hal ini berlaku untuk semua track. Jadi sebaiknya kita itu memixing data yang sudah rapi gitu. Jadi nanti jangan sampai saat mixing kita masih lagi ngerjain ngerapiin data-data mentah ini gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat ya, ini juga sudah di fade out ya. Nah, ini sudah fade in fade out juga nih potongan-potongannya gitu ya. Nah, jadi contoh lain lagi, ini data gitar. Data gitar ini juga sudah di fade in fade out gitu ya. Nah, itu yang pertama paling penting dan basic banget sebelum teman-teman melakukan mixing. Rapikan data mentahnya. Saat teman-teman sudah punya bahan mentah yang bagus, itu akan mempercepat waktu teman-teman saat melakukan mixing. Nah, sekarang langkah yang pertama. Langkah yang kedua yang teman-teman perlu perhatikan adalah teman-teman harus mengetahui urutan-urutan lagunya ya. Teman-teman harus istilahnya bukan menghafal ya, tapi setidaknya sudah pernah mendengarkan lagu itu 1-2 kali atau 3 kali dari awal sampai habis gitu ya. Jadi pada saat teman-teman mixing tuh teman-teman udah punya feeling bahwa di bagian intro itu, oh gue pengen dia itu lebih banyak frekuensi low-nya misalnya kayak gitu kan, atau di bagian rev-nya gue pengen lebih banyak frekuensi high-nya kayak gitu ya, atau gue pengen dia dinamikanya jadi lebih naik kayak gitu. Nah, jadi lebih baik teman-teman tahu dulu lagunya ya.
mau itu teman-teman bikin sendiri atau teman-teman dapat project gitu ngerjain lagu orang, dengerin dulu materinya gitu. Nah itu poin penting yang kedua. Poin penting yang ketiga ya, teman-teman itu harus paham dulu sebelum masuk ke mixing. Teman-teman itu kan mungkin pernah dengar ya, kalau di mixing itu kita akan pakai beberapa plugin gitu ya, atau FX kita sebut gitu ya. Kita akan pakai FX utama, biasanya itu ada EQ dan kompresor gitu ya. Nah teman-teman harus tahu dulu si EQ ini tuh apa, fungsi equalizer itu apa gitu ya. Misalnya equalizer itu fungsinya untuk meratakan frekuensi di lagu tersebut gitu, supaya nggak ada frekuensi yang terlalu low atau terlalu high gitu ya, atau sesuai selera gitu, atau bahkan antar track itu nggak ada frekuensi yang bertabrakan gitu ya. Misalnya di bagian intro lagu ini kayak gini misalnya gitu ya, misalnya kita seandainya ini belum di mixing gitu ya. Nah ini kalau teman-teman dengar, ini ada beberapa layer di sini alat musiknya. Ada gitar, ada string, ada piano gitu. Nah gimana sih supaya, misalnya di sini kan ada tema piano ya, teman dengerin ya. Ada tema piano, ada tema vokal. Vokalnya nyanyi woho woho, terus pianonya itu tetap ada temanya juga gitu. Nong nong neng neng nong. Nah jadi gimana sih supaya suara piano itu bener-bener bisa kedengeran gitu ya, kedengeran jelas dan kedengeran frekuensi yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya kita pengen atau kita punya benchmark ke lagu lain bahwa pianonya itu karakternya karakter high misalnya kayak gitu ya, atau karakter middle gitu ya, dominan middle gitu. Nah di situ supaya nggak berbentrokan dengan si gitar dan juga nggak berbentrokan dengan stringnya kayak gitu. Nah itu poin penting yang ketiga. Nah poin penting yang keempat itu apa? Poin penting yang keempat itu sebelum teman-teman masuk ke tahap mixing, pastikan teman-teman sudah istilahnya melakukan balancing volume di awal ya. Balancing volume itu teman-teman bisa lihat di setiap tracknya ya. Di sini ada volumenya nih. Oke, teman-teman bisa atur 3,5 atau 3, dan teman-teman juga pastikan balancing di sini cakupannya agak luas ya kalau buat saya gitu. Jadi tidak cuma volumenya aja yang dirapikan gitu, tapi panningnya juga teman-teman sudah lakukan gitu ya. Jadi panning ke left right-nya itu kayak contohnya nih, misalnya nah ini vokal backing 4 itu saya panning ke right, full right gitu ya. Nah ini juga vokal perempuannya saya panning ke right 50 gitu ya. Nah pastikan bahwa semua ini teman-teman sudah melakukan panning juga gitu. Jadi selain di balance juga di panning gitu ya. Nah setelah teman-teman melakukan hal-hal ini, barulah teman bisa masuk ke tahapan mixing. Jadi mixingnya lebih efektif dan lebih efisien gitu ya teman-teman ya, untuk tahapan persiapan mixing gitu ya. So mungkin video di tahapan persiapan mixing tuh sampai di situ dulu gitu ya. Nah nanti setelah video ini gue bakalan sharing lagi di video selanjutnya, yaitu tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat teman-teman mixing gitu ya. Jadi benar-benar kita tahu step by stepnya gitu ya. Nah nanti setelah kita tahu pada saat mixing tuh kita mesti melakukan hal apa saja, barulah kita lanjutkan ke teknis-teknis pembahasan tentang FX gitu ya, atau plugin yang akan teman-teman tambahin di setiap track, baik itu track vokal, track gitar ataupun track piano gitu ya. Nah itu teman-teman nanti kita akan sharing bareng gitu ya, membahas tentang equalizer gitu ya. Equalizer itu apa gitu kan, terus sebenarnya FX itu apakah cuman equalizer dan kompresor gitu? Sebenarnya enggak gitu. FX itu ada lagi namanya FX tambahan nanti. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu dulu tahapan persiapan untuk mixing. Jadi kalau teman-teman sudah mulai rekaman sekarang, kalau udah mulai rekaman, oke, nggak apa-apa, selesaiin rekamannya sampai bagus. Tapi sebelum masuk ke mixing, teman-teman pastikan lakukan hal yang tadi ya. Gue coba summarize lagi gitu ya. Yang pertama, teman-teman pastikan melakukan cleaning data gitu ya. Jadi pembersihan data dulu nih gitu. Data-data yang mengganggu itu udah data-data yang mengganggu atau data yang rusak tuh kan, gangguan-gangguan noise, suara-suara nggak jelas tuh pastikan udah hilang dulu gitu ya. Nah kemudian setelah datanya itu semua rapih, baru
hal yang kedua yang harus dilakukan itu adalah menghafalkan bagian-bagian lagu. Ya, kalaupun nggak hafal lagunya nggak apa-apa, tapi setidaknya hafal part-partnya. Ini refnya itu kayak begini modelnya, terus nanti intronya tuh kayak gini, jadi referensinya bisa ke lagu mana, kayak gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga yang teman-teman perlu perhatikan adalah mengetahui efek-efek apa yang akan kita tambahkan pada saat mixing, plugin-plugin apa, misalnya yang tadi ada FX utama gitu ya, yang biasanya itu equalizer dan kompresor gitu. Nah, nanti ketahui juga FX tambahan itu apa aja, contohnya reverb, delay dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang teman-teman perlu lakukan adalah melakukan balancing. Pastikan teman-teman balancing dulu volumenya supaya nggak ada yang over volume, nggak ada yang kegedean gitu ya, nggak ada yang terlalu kecil juga gitu. Setelah teman-teman melakukan beberapa hal tadi, nah barulah teman-teman coba melakukan mixing. Oke, gitu aja guys video sharing kali ini dari gue. Video sharing tentang persiapan mixing, hal apa saja yang harus diperhatikan untuk persiapan mixing supaya mixing kita menjadi efektif dan efisien gitu ya. Nah, mungkin masih banyak lagi ilmu-ilmu di luar sana, teman-teman bisa cari di Google atau bisa cari juga di YouTube gitu ya. Banyak referensi, semakin banyak belajar semakin banyak kita ngerti. Oke, itu aja teman-teman pesan gue di era seperti ini. Jangan bosan untuk belajar, jangan bosan untuk cari referensi, baca-baca, dengerin informasi di YouTube gitu ya. Tentunya informasi-informasi yang bermanfaat. Dan kalau lu suka musik, lu banyak cari informasi tentang musik. Oke, gitu aja guys. Thank you for watching this video and thank you for coming to my channel. Don't forget to like my video, don't forget to share my video and also subscribe my channel. Thank you very much and bye bye, see you in the next video.